Piatek tinggalkan AC Milan karena Zlatan Ibrahimovic. Christoph Piatek sudah terbebani dengan jumlah gol yang menurun drastis di AC Milan. Kedatangan Ibrahimovic membuat dirinya semakin yakin untuk meninggalkan San Siro. Piatek sendiri tiba di Milan pada musim dingin tahun 2019 yang lalu, setelah mencetak 19 gol dalam setengah musim saja. Raihan itu langsung membuat dirinya sering disandingkan dengan Robert Lewandowski, karena sama-sama berasal dari Polandia. Ia berhasil menutup musim 2018-2019 dengan torehan 31 gol. 11 diantaranya didapatkan di Milan juga dari 21 laga. Itu menjadi sebuah pertanda yang baik. Apalagi Rossoneri memang sedang mencari striker hebat pada saat itu. Namun sayangnya semua berubah ketika memasuki musim 2019-2020. Ketajaman Piatek luntur seketika, di mana dirinya hanya bisa mencetak 5 gol dari 20 penampilan. Pada musim dingin 2020, ia dilepas ke Hertha BSC. Sebelum dirinya pergi, Piatek sempat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehadiran sosok Zlatan Ibrahimovic. Pria berkebangsaan Swedia itu didatangkan dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya bersama LA Galaxy telah usai. Saat Ibrahimovic datang, Piatek tahu bahwa karirnya di Milan telah berakhir. Setelah beberapa momen menyaksikan aksi sang bintang dari bangku cadangan, Piatek memutuskan hengkang ke Jerman. Alasan kepergian saya adalah kedatangan Ibrahimovic. Saya tidak bisa membayangkan harus duduk di bangku cadangan selama 5 atau 6 pertandingan berturut-turut, buka Piatek. Saat Ibra bermain sebagai starter, ia hanya akan ditarik karena cedera. Pada beberapa laga setelah kedatangannya, saya tidak bermain 1 menit pun. Lanjutnya, Piatek merasa bahwa dirinya masih bisa bangkit pada saat itu. Dan terlihat ketika dia bermain dalam laga Coppa Italia, Piatek mencetak gol dan assist, tapi tidak melunturkan kepercayaan Stefano Pioli terhadap Ibra. Saya diberi kesempatan di Coppa Italia, mencetak gol dan menyajikan assist. Namun meski begitu, saya langsung kembali ke bangku cadangan setelahnya, kata Piatek lagi. Mungkin saya tidak sabaran, tapi itu adalah keputusan yang saya buat pada saat itu juga, pungkas pria yang kini berusia 25 tahun itu. Akhirnya Ibrahimovic tambah kontrak 1 tahun lagi tanpa naik gaji. Dari surat kabar Italia, Corriere della Sera melaporkan Zlatan Ibrahimovic akan memperbarui kontraknya dengan Milan untuk 1 tahun lagi di San Siro. Dia tetap mempertahankan gaji senilai 7 juta euro per musim. Walaupun Ibrahimovic akan memperpanjang kontraknya di San Siro, namun AC Milan tetap akan mencari suksesornya di masa depan. Hal ini dilakukan karena mereka sadar Ibra tidak akan selalu menjadi tumpuan di lini depan setiap laga. Saat ini Ibra juga sedang absen karena mengalami cedera dan menghadiri festival musik Sanremo di negara asalnya Swedia. Mantan pemain Barcelona itu diprediksi akan kembali merumput bersama rekan setimnya pada saat leg kedua AC Milan menghadapi Manchester United di babak 16 besar Liga Eropa. Jelang MU versus AC Milan, ini kondisi Rebic dan Theo Hernandez. Stefano Pioli mengungkapkan nanti Rebic dan Theo Hernandez mengalami cedera serius jelang laga lawan Manchester United. Milan baru saja bermain melawan Hellas Verona di Penta Serie A. Namun mereka tidak diperkuat sejumlah pemain pilarnya di laga itu. Di antaranya adalah Rebic dan Theo Hernandez. Keduanya absen karena mengalami cedera. Selain itu, Milan juga tidak bisa memainkan Zlatan Ibrahimovic, Ismail Bennacer, Hakan Calhanoglu, dan Mario Mandzukic. 4 pemain ini dipastikan absen lawan Man United. Akan tetapi ada harapan bagi AC Milan untuk bisa memainkan Ante Rebic dan Theo Hernandez. Menurut Stefano Pioli, kedua pemain itu tidak bermasalah dengan ototnya. Ia juga menambahkan kedua pemain itu tidak mengalami masalah yang serius. Keduanya hanya mengalami sedikit benturan.
Mereka mengalami benturan di pertandingan sebelumnya melawan Udinese. Ucapnya seperti dilansir dari Football Italia. Akan tetapi, Stefano Pioli juga mengungkapkan bahwa AC Milan kini sedang mengalami sedikit krisis. Para pemainnya mencapai titik di mana secara fisik mereka kelelahan. Namun masalahnya tidak sampai di situ. Secara psikis, skuad Rossoneri juga sedikit terpengaruh. Kami telah bermain setiap 3 hari sejak awal musim. Kami menghabiskan banyak energi, terutama di tingkat mental, imbuhnya. Manchester United versus AC Milan, laga para underdog yang menggairahkan. Duel seru akan tersaji di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa antara Manchester United versus AC Milan di Stadion Old Trafford pada hari Rabu 11 Maret 2021 dini hari. MU dan AC Milan akhirnya kembali berjumpa di kompetisi Eropa. Namun kali ini mereka tidak berjumpa di ajang Liga Champions, melainkan Liga Eropa. Pertemuan antara Manchester United dan AC Milan semakin menambah keseruan Liga Eropa musim ini. Meski saat ini kedua tim tidak masuk 5 tim terbaik di Eropa, namun tidak bisa dipungkiri pertemuan keduanya begitu menyita banyak perhatian pecinta sepak bola dunia. Musim 2020-2021 menjadi musim yang spesial bagi Man United dan AC Milan. Tidak banyak yang mengira di musim ini kedua tim sanggup melesat ke persaingan juara. Meski tertinggal poin jauh dari Man City, namun The Red Devils saat ini sanggup duduk di peringkat kedua meninggalkan Liverpool, Chelsea, ataupun Tottenham. Sementara bagi AC Milan target lolos ke 4 besar musim ini rupanya meleset. Rossoneri justru bersaing di tangga juara Serie A Italia. Ibrahimovic dan kawan-kawan berhasil menjadi juara paruh musim. Meski saat ini tengah tertinggal dari Inter di putaran kedua. Namun Rossoneri masih menyimpan asa menjuarai Liga Italia dengan menempel di posisi kedua. Dengan kata lain, anggapan publik sepak bola soal melepasnya performa Manchester United dan AC Milan musim ini meleset. Man United dan AC Milan yang beberapa tahun belakangan hidup sebagai underdog, kini untuk pertama kalinya terlibat dalam laga Eropa yang menggairahkan. Stefano Pioli dalam pernyataan baru-baru ini mengaku bahwa pertemuan melawan Manchester United akan berjalan sulit. Akan tetapi di sisi lain ia juga senang dengan laga ini. Pioli menyebut perasaan itu sebagai hal yang menggairahkan. Sekarang kami menghadapi pertandingan yang sulit melawan Manchester United. Pertandingan yang sangat sulit tetapi juga menggairahkan, ujar Pioli. Pendapat Pioli mewakili perasaan fans kedua tim dan bahkan para pemain. Bagi Man United dan AC Milan, pertemuan ini bisa mengobati kerinduan mereka akan masa-masa keemasan di Liga Champions Eropa. Man United dan AC Milan tengah sama-sama bangkit dengan cara mereka masing-masing. Man United musim ini tidak belanja banyak pemain baru, namun mereka memiliki skuad yang solid di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Sementara AC Milan berusaha memperbaiki keadaan dengan merekrut beberapa nama besar. Meski pada akhirnya mereka kembali bergantung kepada kinerja para pemain muda. Ole Gunnar Solskjaer melakukan pekerjaan dengan cukup baik di musim ini. Meski sempat tertekan, Solskjaer akhirnya bisa kembali menemukan keseimbangan di tim Setan Merah. Begitupun dengan Stefano Pioli. Pelatih Italia itu berhasil membungkam prasangka manajemen dan fans dengan kerja ajaibnya di San Siro. Kedua tim tentunya ingin mempertahankan selama mungkin momen seperti ini. Untuk itu, laga 16 Liga Eropa akan sangat berarti bagi Man United dan AC Milan. Bukan hanya soal siapa yang lolos, tetapi pertemuan antara Manchester United dan AC Milan akan jadi bukti penting kebangkitan kedua tim musim ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang statistik Manchester United. MU pada musim ini tampil di fase grup Liga Champions, tapi finish peringkat 3 kalau bersaing dengan PSG dan RB Leipzig. Kemudian terlempar ke babak 32 besar Liga Eropa. Di babak 32 besar MU menyingkirkan Real Sociedad 4-0.
MU tidak terkalahkan dalam 15 laga kandang terakhirnya di Liga Eropa dan mencatatkan 5 clean sheet dalam 6 laga kandang terakhirnya di Liga Eropa. Sebelum ini, pertemuan terakhir MU dengan tim Italia adalah melawan Juventus di fase grup Liga Champions 2018-2019. Rekor keseluruhan MU melawan tim Italia adalah 18 kali menang, 5 kali seri, dan 4 kali kalah. Paul Pogba telah menghadapi Milan 8 kali di Serie A, menang 7 kali dan mencetak 1 gol. Edinson Cavani pun telah menghadapi Milan 12 kali, mencetak 4 gol. Sedangkan Bruno Fernandes telah menghadapi Milan 5 kali di Serie A. MU tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhirnya di semua kompetisi. Di Premier League akhir pekan kemarin, MU mengalahkan tuan rumah Manchester City 2-0 lewat penalti dari Bruno Fernandes dan gol Lucas Shaw untuk memutus catatan 21 kemenangan beruntun. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 4 laga terakhir MU di semua kompetisi. Top skor sementara musim ini adalah Bruno Fernandes yang telah mencetak 32 gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Lalu di urutan kedua adalah Marcus Rashford yang telah mencetak 18 gol dalam 43 penampilan untuk MU di semua kompetisi. Dan selanjutnya berikut ini adalah statistik AC Milan. Milan mengawali langkah di Liga Eropa musim ini dari babak kualifikasi. Milan mengalahkan Shamrock Rovers 2-0. Di second qualifying round, Bodo Glimt 3-2. Di third qualifying round dan menang adu penalti kontra Real Ave di playoff. Milan kemudian menjuarai grup H dengan 13 poin, unggul atas Lille, Sparta Praha, dan Celtic. Lalu di babak 32 besar, Milan menyingkirkan Red Star Belgrade lewat keunggulan gol tandang dalam agregat 3-3. Milan tidak terkalahkan dalam 6 laga tandangnya di Liga Eropa pada musim ini, termasuk kualifikasi. Rekor tandang Milan di Liga Eropa termasuk kualifikasi adalah 8 kali menang, 5 kali seri, dan 3 kali kalah. Sebelum ini, pertemuan terakhir Milan dengan tim Inggris adalah melawan Arsenal di babak 16 besar Liga Eropa pada tahun 2017-2018. Rekor keseluruhan Milan melawan tim Inggris yakni 14 kali kalah, menang dan seri masing-masing 11 kali. Milan tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi, serta mencetak 1 clean sheet dalam 6 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Top skor sementara Milan musim ini adalah Zlatan Ibrahimovic yang telah mencetak 16 gol dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Lalu di urutan kedua adalah Frank Kessie yang telah mencetak 10 gol dalam 36 penampilan untuk Milan di semua kompetisi.